طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina lihamidi syukrih wa'mur billahi liqiyami bil amrih. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hizul mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati Ustadz Fadil dan seluruh tim yang sudah menghibur kita. Mudah-mudahan ruh baginda Nabi udah sampai kemari berkat sholawat mereka. Amin ya rabbal. Menangis, gemetar hati dengarkan sholawat. Ditiru lain ibu, di rumah dengarkan sholawat. Jangan laguin dia, jangan dangdutan. Ini kadang enggak. Pagi-pagi dia, malam Melayu, tak apa-apa, enggak jelas. Yang kita hormati Bapak Kadus. Tadi banyak pantun, aku tak pandai berpantun. Maklumlah orang Batak ya kan. Tak pandai, Batak kan tembak langsung aja, BTL, Batak tembak langsung. Sakit hati pulang. Ya kan Bu? Yang kami hormati sahabat saya, Pak Aris, SPD MA, YouTuber kita, yang selalu meliput dakwah dengan YouTube-nya. Insya Allah akan menjadi amal jariah bagi beliau. Belum lagi mati dia, jangan dulu amin. Masih hidup. Yang kami hormati perwiritan saya hari Selasa, Bu Ica, mana dia? Sana, beserta rombongan. Udah aku bilang, tak datang kalian, ku tandai. Takut orang nih mesti datang. Orang dekatnya pulang, enggaknya jauh. Di rumah pun ngapain ya awak? Nonton TV, makan gorengan. Ya Bu ya, alhamdulillah. Yang kami banggakan seluruh panitia perwiritan setiap malam Jumat juga saya rutin mengisi. Mudah-mudahan jangan bosanlah, wirid pun aku ustadznya, maulid pun aku. Yang penting jangan bosan lah ibu, nengok mukaku. Gak bosan? Mantap, awak macam sunatan tengok di atas. Banyak kali bunganya ini, Bung. Macam sunatan awak, tengoklah. Marhabankanlah, coba kan mirip. Bocor-bocor sih orangnya. Allah. Aku tengok tadi naiklah aku jamaah sunatan lah, bunga semua. Bunga siapa ini? Nyuri? Enggak kan? Aku tengok sini ada jilbab merah, bibirnya pun merah. Diam kalian, heboh kali orang. Bocor, wirid pun bocor, cinta pun bocor. Ini tuh ketawa nih orang di tiga. Ada jilbab kuning, giginya pun kuning. Maaf ya Nek, jatuh singgung. Ada jilbab hitam, giginya pun
Bukan aku yang jawab. Ada jilbab ungu, janda. Memang janda kan? Aku pandai, aku tahu warna-warna janda. Cuman janda ada dua bagian, janda kuncup, janda kembang. Mana susunya nggak datang-datang? Nggak aku mulai ini. Aku berdiri atau duduk? Kebetulan ngatur. Dah berdirilah. Ada amplopku kan? Kena ada amplopnya. Tanya orang nih. Kalau ada alhamdulillah, nggak ada yang parah lah. Ini kali abang nih. Banyak kali hitam-hitam sini, kepala hitam. Udah. Sekarang ngapain situ? Meja makan, nggak ada lagi tamu. Sini kalian. Mana tamu lain? Sunda Bolong lah datang. Sini kalian sini. Ngapain situ? Udahlah. Tadi aku datang, nggak ada yang nyambut. Macam pauk-pauk, macam pauk-pauk. Macam bodoh-bodoh, awalnya macam bodoh-bodoh. Aku sering itu Pak, acara maulid gini, acara besar-besar kali, tak ada yang nyambut. Aku datang sendiri, begitu masuk salah parit pula masuk parit. Yalah tadilah macam pauk-pauk masuk macam pauk-pauk, mana tempat duduk awak cari sendirilah. Kalau artis datang, wah disambut. Pakai polisi lagi patwal. Awas siapa yang mati? Datang kopi, ini mantap lah. Entah sini Pak. Ada jus. Banyak kali pun protes Ustaz nih katanya. Candanya itu Pak, jangan sampai hati. Udah, amplopnya ada. Isinya, bukan amplopnya aku tengok, isinya. Udah, kalau artis datang, wah dihormati, dikawal. Inilah kadang kelemahan kita. Saya pernah ngisi acara di daerah Belawan, Bapak Ibu, acara maulid. Ketika kami terlambat hadir di lokasi acara, dibentak panitia. Telepon, mana Ustaz? Lama kali Ustaz. Macet Pak. Dibentak-bentak. Tunggu kau, aku bilang. Kapan kau ngeberak malam? Tapi begitu Ustaznya udah pulang, nggak ada naik masuk paritnya Ustaz tuh. Minimal tanya, kalau udah sampai rumah Ustaz, alhamdulillah, panitia pun tenang hati. Ini nggak ditanya, pulang ya Bu, oke, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak ditanya lagi, masuk parit, tadi bunuh orang, tadi curi janda, Wak. Nggak tahu. Maka lain kali panitia-panitia ini Ustaznya pulang tanya balik, udah sampai atau belum? Penting itu. Betul Bu? Udah, ngapainnya kita ini maulid? Alhamdulillah, terataknya bagus. Ini lampu apa ini? KP. Jantungan aku, oyong mataku, oyong. Tapi mantap lah. Macam-macam kalau panitia ini, macam tak apa-apa. Udah bagus lah ini. Ya, baik, alhamdulillah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berhadir dalam rangka merayakan maulid Nabi. Inilah cara kita Bapak Ibu supaya nanti kita terpilih menjadi orang yang dapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal. Amalan tak ada. Inilah amalan kita setiap tahun, tapi digeser tanggalnya sama pemerintah. Tengok nanti Natal, berani gak orang tuh geser? Tengok nanti tahun baru, saat kita tiawak, tahun baru Muharram, digeser. Maulid, sama kita nggak ngaruh itu, mau digeser berapa, nggak ngaruh sama kita, tetap maulidan. Apalagi orang-orang nih, bersolawat dengan dakwahnya, dakwah dengan solawatnya, insya Allah berkah. Amin ya rabbal. Dapat kue udah, sambil makan. Aku nggak ada makanku, minum aja gembung lah. Angin, ini pula kipas besar.
Lah banyak protes ya kan. Gini loh ustaznya, ada keselancip diundang. Katanya. Gatal. Biasa aja lah ketawanya itu. Itulah janda kuncup. Orang yang datang hari ini Bapak Ibu, pastilah dorongan iman. Berat loh orang datang ke maulid ini. Dekat rumahmu dari acara, tak sanggup kau datang. Kenapa? Imanmu lemah. Betul? Sampai dengan ke masjid. Dekat rumahnya dari masjid, tapi bisa dihitung berapa kali kau datang ke masjid. Ada orang datang ke masjid Idul Fitri, Idul Adha, sorbannya 3 lapis. Kalah hawa, 3 lapis sorbannya itu. Habis itu nggak nampak lagi. Ada dia datang ke masjid, sholat Jumat saja. Yang paling parah, ada datang ke masjid, begitu jadi mayat kau baru datang. Ini pertama dan terakhir. Makanya banyak orang nanya, Ustadz, waktu hidup ini nggak pernah ke masjid. Di mana disolatkan? Di warung kau solatkan. Bisa, bisa. Kenapa nggak bisa? Yang penting bersih. Orang nggak pakai ruku, takbir 4 kali takbir selesai. Bisa nggak di warung disolatkan mayatnya? Bu, takut kalian kan? Hari ini banyak mengatakan maulid ini bid'ah. Masih ada juga mulut orang yang gatal. Siapa itu? Islam, bukan Nasrani. Kalau kafir gak urus, lakum dinukum. Masalahnya Islam yang bilang maulid tak ada zaman Nabi. Siapa yang bikin maulid sesat. Setiap sesat masuk neraka. Macam atok kau panitia hari kiamat. Semua bid'ah. Enggak ada di zaman Nabi bid'ah. Muka kau pun bid'ah bilang. Betul? Muka kau enggak ada zaman Nabi. Jelek kali muka kau. Bid'ah. Masuk neraka kau bilang. Ini masih banyak juga berkeluar. Maka ibu 3 kesalahan ketika dibuat maulid Nabi. Yang pertama ada proposal untuk bantuan, tak mau dia nyumbang. Biarkan. Jangan dipaksa. Gak mau dia nyumbang, Pak. Payah. Setahun sekali maulid. Biarkan. Yang kedua, tak mau dia gotong royong bantu pasang terata. Masuk lampu-lampu apa ini, ha? Nyumbang tak mau. Gotong royong tak mau. Datang pun tak mau. Komentar nomor 1. Ini jambakan aja lah orangnya ini. Jambakan, masukkan, Pak. Ini virus ini, Pak. Inilah virus corona yang sesungguhnya ini. Betul kan, Pak? Nyumbang tak mau. Disuruh datang tak mau datang. Tapi mulutnya, siapa ustadznya? Tak apa-apa pun. Gini-gini. Alah, macam-macam. Ini jambakan, masukkan paret. Selesai. Tawa kalian kan? Aku yang gemetar. Inilah, berdiri. Nanti payah mau nak dituruti. Nak pecah tawa. Hilang proyek. Kalau maulid bid'ah, kami ustaz-ustaz hilanglah proyek kami. Iya kan? Kalau maulid ini masuk neraka, yang paling panas apinya panitia. Masuk neraka duluan. Yang kedua siapa? Yang ceramah. Aku bersorban, ganteng berjubah, pepeci. Datang bini, mau kemana abang? Masuk neraka. Kan gak cocok, Pak. Makanya hari ini banyak yang gatal mulutnya. Biarkan. Yang bilang biarkan. Datang kau datang. Kalau enggak udah biarkan. Bikin kue, siapa bikin kue? Uang kita. Yang paling parah mulutnya bid'ah, dikasih kue diterimanya juga. Sontoloyo kau bilang. Ada gitu, Pak. Bid'ah, mau Pak? Maulah. Kalau bisa 2 untuk anak aku di rumah katanya. Kan bajingan itu. Udah, Bu? Dari tetap kita maulidan. Siapa berselawat sekali, Allah balas 10 kebaikan. Tak ada orang banyak pahalanya berselawat. Mana aku yang pening lama kali, yang naik. Udah tanggal 10. Belum makan, masuk angin lah. Entah pulang dari sini, entah makan atau enggak. Tak tahu lah aku, dari bontot atau enggak. Udah, Bu ya? Baik, salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung cerita sirah nabawiyah dalam kitab Rahiul Al-Makhtum yang dikarang oleh Syekh
Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini kitab menjuarai tingkat dunia, juara 1 menulis sejarah tentang biografi Rasulullah. Banyak kitab yang menuliskan biografi, tapi inilah juara tingkat dunia. Maka dalam kitab ini berbeda. Di dalam kitab ini dijelaskan Nabi Muhammad itu lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Ada ustaz bilang tanggal 12 Rabiul Awal. Silahkan, yang 9 boleh, yang 12 boleh. Yang salah tanggal 2 Rabiul Awal. Ini sesat. Udah Bu? Baik, kita bahas. Ada lagunya kan? Apa lagunya? 2 bulan di kandungan. Mau omak dulu. Kalian udah hafal. Ayo Bu, ayo, sambung. 2 bulan di kandungan. Tengoklah kan, modem kalian kan. Mana masuk surga begini orang. Coba lagu. Ku menangis. Membayangkan. Baru hafal. 2 bulan baginda Rasul dalam kandungan Aminah. Meninggallah ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Yatim. Berapa jam kita ceramah nih Bu? 1 jam cukup lah ya. Udah. Mudahan gak hujan. Ini aja jemuran. Kondisikanlah dulu. Betul gak ada isinya. Saya pernah ceramah di daerah Kabupaten Simalungun. Karena angin kencang Bu, terbang segitiga waktu. Aku pun jantungan lah. Makanya di kampung kan jemur itu kan di apa? Di bunga-bunga di depan rumah. Tak boleh. Kalau pakaian sensitif dia di belakang taruh. Ini enggak masuk kamar mertua. Terbang ditiup angin, masuk kolor tuh ke kamar mertua. Ambil, mawak lah yang ambil. Ambillah apa itu kolornya? Kuning-kuning pula itu. Jadi pantang. Jemur di dalam, di belakang jemur, jangan di depan. Takut terbang nanti. Nanti kuali waktu belum terbang. Bahaya wah. Udah? 2 bulan di kandungan meninggal Abdullah. Ayah Nabi. Mau jadi yatim. Ketika Aminah mengandung Rasulullah, tidak ada sedikit rasa risau dalam kandungan. Sampai melahirkan, gak ada sakit. Beda ibu kalau hamil. Kan Bu, lain. Ada nengok bawang muntah, cium bawang muntah, cium laki pun muntah. Awas durhaka ibu. Tapi Aminah biasa aja. Tidak ada macam tak hamil. Ringan aja bawaan perutnya itu, ringan. Itu aku tanya, mana dia mengandung? Aduh, jangan kau tanya bang. Telungkup, mana bisa telungkup? Menggantung lah. Miring tak bisa, ya Allah, panas. Ya kan Bu? Apalagi bulannya mau lahiran. Allahu Akbar. Aminah ketika mengandung Nabi tidak ada risau, biasa aja. Ketika Aminah melahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 peristiwa yang menghebohkan kota Mekah. Berapa Pak? Bapaknya enggak ada, cuma 3 depan. Sana belakang, oh pengaman ya. Tengok kereta kami Pak, nanti hilang. Enggak bisa kami pulang. Udah? Yang pertama Ibu, apa peristiwanya Ustaz? Ketika Muhammad dilahirkan, Nabi kita yang mulia, air ketuban Aminah memancar cahaya sampai kelihatan ke negeri Basrah, kota Madinatul Munawwarah. Bayangkan Bu, ibu melahirkan apa yang terjadi? Heboh satu kampung. Kata bidannya, kakak udah bulannya, jangan makan pete lagi. Yang kau cari makan. Oke Pak, oke Bu. Begitu bulannya, diembatnya pula. Begitu lahiran, bidannya pun muntah-muntah lah. Tak ada kak, Bu kali kak. Makan apa kakak? Aminah hendak biasa aja, memancar cahaya. Yang kedua, orang yang menyembah api ribuan tahun tak padam, apinya tiba-tiba redup, mati. Orang Majusi lah itu. Yang ketiga, orang yang menyembah patung orang Yahudi, tiba-tiba balkon istana hancur, berantakan, ambruk. Heran orang, ada apa ini? Tidak tahu. Maka Islamlah yang betul. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridai Allah hanya agama agama lain tidak dapat.
Kenapa saya bilang? Karena ibu saya Cina, penginjil. Saya tahu, sering diskusi. Kayak mana mak dulu waktu Kristen? Tak terarah. Enaklah Islam nih. Alhamdulillah berkah. Mamaku mu'allak, Bu. Cina, maka sipit mataku, tapi hitam mukanya. Pulang dari Sipirok pula. Dari Parapat, hitam lah. Karena lancip, iya, tapi hitam mukanya. Ya Bu ya? Maka apa kesimpulannya? Belum tentu anak ustaz jadi ustaz. Belum tentu anak penjinah jadi penjinah. Betul Pak? Belum tentu anak pemabuk jadi pemabuk. Makanya ibu-ibu jangan urus anak orang, urus anak kau sendiri. Kadang lancip ngurus anak orang. Anak kakak di simpang tengok gak berjilbab, anaknya pun tak berjilbab. Betul? Urus dirimu. Jangan caci orang. Al-Isra ayat 7. In ahsantu asamtu li anfusikum wa in asa'tum falaha, kata Allah. Siapa yang berbuat baik, kebaikan balik sama dirimu. Siapa berbuat buruk, keburukan juga akan balik. Kalau dicaci orang awak, biarkan. Biarkan awak, tetap baik awak. Nabi kan gitu. Dilempar awak pakai batu, lemparkan dia pakai kapas. Dilempar pakai kayu, lemparkan pakai bunga, tangkai bunga. Dilempar pakai batu, lemparkan bunga sama pot-potnya bunga. Puah. Begitulah Rasulullah itu, Bu. Hari ini banyak orang enggak mengamalkan sunnah Nabi, bertetangga pun sanggup enggak cakapan. Iya, ada apa itu? Kenapa kalian? Kesurupan. Kenapa itu? Amankan orang tuh. Menjeriti. Masih tisunya, ada keringat ini. Taruh sini. Maaf ya, agak mengatur. Tetangga kata Nabi, saudara kandungmu bukan anakmu yang di Singapura, itu orang lain. Bertahu kau, kata Rasul. Kalau rumahmu kebakaran, siapa yang nolong? Bukan anakmu yang di Singapura. Siapa yang nolong? Tetangga lah. Siram, keluarkan keretanya, keluar ke lemarinya. Anak kau teleponlah sampai ke anakmu, habis rumahmu. Betul? Kadang sama tetangga tak mau baik, tak cakapan. Gara-gara pokok mangga tak cakapan. Pau. Bodoh. Gara-gara tai ayam pun tak cakapan. Ketawa kalian kan? Orang kalian pelakunya. Aku tahu. Tetangga punya ternak ayam, berak di teras, ribut masalah tahi. Padahal dua-dua jadi tahi. Awas, hati-hati. Gara-gara bunga tak cakapan. Ini kan musim bunga dulu kan? Mahal bunga. Bangun jam 1 curugnya bunga orang. Bunga kon kak? Enggak lo, bodoh kau pau katanya. Tengoknya ke orang tuh. Udah Bu ya? Baik-baik awak. Sama tetangga baik. Boleh tak cakapan Pak? Boleh. 3 hari batasnya. 4 hari balik cakap. 3 hari aja batasnya Bu. Diam-diaman. Sama laki pun gitu. Diam-diaman. Buntut-buntutan. 3 hari aja. 4 hari baliklah pelukan. Mulailah. Kadang enggak 1 bulan enggak cakapan. Kau makan kau bang, diam kau. Lapar bang, kau tengok. Ini kan perumahan kita ini, 1 dinding rumah. Hati-hati kita, udah bagus acara maulid kita ini. Kalau bisa mi'rad bikin, Muharram buat terus. Biar kalah Masjid Babu Salam. Wah, tepuk tangan dulu. Ini BKM-nya ini, sekretaris. Iya. Boleh iri dalam kebaikan, boleh iri dalam ibadah. Dia kok bisa baca Quran setiap hari, aku pun harus bisa. Boleh iri. Betul? Dia kok bisa tahajud tiap malam, aku pun harus bisa. Sama-sama makan nasi, sama-sama makan kangkung kok. Gitu. Maka kata Nabi, urusan duniamu pandang yang di bawah. Urusan akhirat lihat yang teratas supaya bagus. Yang masalah dunia lihat yang terbawah. Alhamdulillah bang, kita punya mobil. Tetangga samping rumah punya kereta, mana-mana kena hujan, kena panas. Bersyukur.
Yang punya kereta bersyukur. Alhamdulillah bang punya kereta. Tetangga samping rumah punya sepeda. Dikayuh kemana-mana. Sirait, siregar, sirait, siregar, sirait. Ginting, 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 ginting. Yang punya sepeda bersyukur. Alhamdulillah bang punya sepeda. Walaupun kita nanjaan didorong. Tetangga samping rumah kemana-mana. Jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur. Alhamdulillah dek masih bisa jalan. Tetangga depan rumah setru 6 bulan tak bisa jalan. Betul? Yang setru bersyukur juga. Alhamdulillah masih bisa bernapas. Tetangga samping udah dikuburkan semalam sore. Gini rumusnya. Tapi aplikasinya dibalik orang. Urusan dunia ditengok yang teratas. Makanya ibu rusak kalau gabung wirid sama orang kaya. Nggak sanggup. Di tasbih itu tengok. Di tasbih di Medan sana. Aduh tak sanggup. Gamisnya pun 1.200.000. 5 per wiritan. Udah berapa juta itu. Lakinya yang bengek. Jantungan laki ibu. Gamis bang, gamis. Berapa lagi? Tapi udah. Lain per wiritan loh bang. Ini per wiritan Selasa. Yang lain Rabu. Lain Kamis. Syukur kita ke kampung. Biasa aja. Oke bu ya. Urusan akhirat yang di atas. Maka kata Rasul, kalau ada orang tua yang rajin ibadah, biasa. Usah heran. Udah tua, umur 80 tahun rajin sholat, biasalah. Udah mau mati. Udah mau tanah. Tapi kalau ada anak muda umurnya 20-an tahun rajin sholat, ini yang luar biasa. Betul? Inilah orang nih hasil selawatan, anak muda. Cari menantunya ini, daftar. Inilah. Ada si Alpi, bagus suaranya, Kori. Saya bawa dulu waktu dia Ramadan. Bagus imamnya, bacaannya. Carilah menantu orang nih. Yang lain-lain, yang nongkrong di kafe itu, ngapain itu? Memang tampan, tapi nggak bisa baca Quran. Apa gunanya itu? Betul bu? Ngantuk. Lanjut. Masalah dunia, lihat yang di bawah. Jangan terbalik. Ini kadang terbalik. Lihat yang teratas. Akhirnya iri hati, dengki, hasad. Tetangganya balik kulkas. Dia mulailah kedinginan. Mulailah ini. Tetangganya naik haji. Waktu naik tensi. Apa lagi? Tetangganya beli mobil baru. Waktu naik ambulan mati. Inilah. Makanya bersyukur awak. Siapa yang hidupnya miskin bersyukur. Doa Abu Darda kan ada 3 dalam sebuah hadis. Apa kata Abu Darda? Ya Allah yuhibbul fakir. Aku lebih cinta fakir ya Allah. Agar selalu merendahkan diri di hadapanmu. Kalau orang kaya bapak ibu. Lain cakapnya. Makanya kata Nabi. Siapa yang berkawan sama orang kaya. Hilang imanmu 2/3. Dengan catatan orang kaya yang sombong. Hilang iman, rusak. Kenapa Ustaz? Jumpa sama orang kaya. Zikirnya zikir harta. Bertahu ibu. Naik sawit ya kak. Sekilo 3.000. Tak punya sawit. Tadi dia melawak. Rumah dibahas. Mobil dibahas. Rusak iman. Gak pernah zikir mati. Gak pernah zikir kubur tentang akhirat. Zikir harta semua. Rusak iman. Hati-hati. Ini Abu Darda. Aku lebih suka miskin Allah agar merendahkan diri. Yang kedua, aku lebih cinta orang yang banyak penyakitan, yang banyak penyakit agar bertawaduk di hadapanmu ya Allah. Jadi siapa yang sakit, suami ibu yang sakit bersyukur. Ada 3 hikmah yang sakit kata Rasul. Yang pertama ibu, tidak keluar dari lisanmu kecuali zikrullah. Contohnya lihat bu, tengok. Orang yang sakit pinggang mau berdiri, udah banyak zikirnya itu, udah banyak zikirnya. Allah Akbar. Allah. La haula. Allah. Allah. Oh, le pinggang lu. Ala pinggang. Saya ala kaunggang. Allah. Udah banyak zikirnya. Allah. Allah. Allah la haula. Allah Akbar la haula wala quwata. Udah banyak zikirnya itu. Jangan mampus. Mampus kau, mampus. Mati kau. Mampus kau. Itu siapa yang mampus, Pau? Yang kedua,
Orang yang sakit Bapak Ibu semakin dekat dengan orang yang terdekat, suami istri. Kayak manapun dulu waktu sehat berantamnya, laki awak sakit, sayang juga awak. Perempuan ini penyayang ini perempuan. Tapi pendendam juga kadang. Lakinya sakit, sayang juga. Cuma laki-laki kalau sakit mengkeh. Manja nauzubillah. Inilah suami ini kalau sakit, Allah. Baru udah biasa, udah menggigit. La haula wala. Miaceh dulu. La haula wala quwata la haula wala. Ya Allah, miaceh habis. TST habis rupanya lapar wak laki. Bukan sakit. Tapi kalau perempuan sakit, cucian 2 ember masih bisa dicuci. Betul? Udah dipasang apa namanya itu? Itu. Apa namanya itu? Kue cabai. Masih bisa cuci. Allah mati lah ini Allah. Oyong Allah. Iya. Mari sanggup. Laki-laki kalau sakit, Allah di kamar rajanya itu. Dek, nasi goreng lah deh. Habis. Mie Aceh deh. Habis. TST. Ya kurang ajar kau bang, habis semua katanya. Rupanya lapar wak laki. Perempuan nih Bu, kalau hebat, luar biasa sayang sama laki. Makanya bapak pun waktu sehat jangan kasar sama bini. Betul? Kuat kali, berarti jangan kasar. Tak sama itu tidak boleh kasar sayang. Walaupun ada salahnya, kadang maaf, karena manusia. Kadang bapak kasar sama bini. Kalau marah pakai otak. Otak kau pakai, otak kau. Iyalah. Tengok nanti. Kalau lakinya waktu sehat, dia kasar sama bininya. Nanti lakinya sakit, bininya pasti balas dendam. Seteruk lakinya, seteruk. Kenapa kau bang? Nama seteruk nggak bisa ngomong. Makan. Ngapa kau ngomong? Apa kau cakap? Makanya mulutmu jangan kotor. Balas dendam lah. Coba kita baik-baik. Betul Bu? Jangan kasar. Hari ini banyak kesalahan kita dalam memanggil panggilan anak, istri, laki. Ini sering saya singgung di perwiritan. Bapak kalau ditanya, bilang istri, jangan orang rumah. Salah dalam Islam, tak boleh. Di Quran mana ada orang rumah? Beda sih sama orang hutan. Makanya bapak ngaji, belajar agama. Ini enggak, mana orang rumah? Aman, enggak ada orang rumah sini. Iya, untuk enggak orang hutan, beda sikitnya itu. Anak pun bilang ayahnya bukan lagi ayah, bos. Betul enggak? Sini aja kita bro, enggak ada bosku, aman. Iya, bos pula. Hati-hati. Ini salah ini. Banyak kadang salah-salah kita ini. Anak lagi, bapak bilangi anak bukan anak, tapi anggota. Astagfirullahaladzim. Berapa anggota bang? 5. Mana anggota? Anak. Anggota dewan. Anggota partai. Ini anggota. Pernah enggak Bu laki ibu begitu? Tegur. Saya sering tanya kawan, berapa anggota Ustaz? Aku diam. Oh Ustaz, oi, aku bilang. Kau pakai otak kau, bukan anggota bodoh, aku bilang. Tapi pesantren kau, aku bilang. Aku tak pesantren aku. Jangan anggota, anak, buah dari perkawinan. Kan Bu? Kan dimarhaban kan itu. Pelaminan itu, pengantin itu. Sedih. Waktu pelaminan dulu awak di Labuhan Batu, sedih menangis. Bapak udah meninggal, omak lah tinggal. Menyanyilah guru marhabannya itu. Selamat pengantin baru, duduk bersanding berdua. Pepatah orang dahulu, bagai pinang dibelah dua. Cing, cing, apa menangislah. Sedih kali nggak ada ayah nangis. Apa? Menikah. Rupanya kata mak ini dulu waktu lajang sering bayarkan listriknya, sering kasih uang jajannya. Begitu di pelaminan menangis. Nawak nangis. Ya nanti listrikku siapa yang bayar lagi katanya. Khawatirlah.
Betul, Bu? Orang tua kalau anaknya nikah khawatirnya tingkat tinggi tuh. Makanya, Bu, kalau anakmu lajang baik, wajar dia baik. Kenapa? Kuliahnya masih kau yang bayar. Anak gadis baik, wajar. Sekolahnya masih kau yang bayar. Kapan nanti nampak wujud asli dia Ustadz? Ketika nanti udah berkawinan. Udah bernikahan baru nampaklah biawak, gondoruo, kuntilanak. Baru nampak, lihat maling kundang. Kapan dia durhaka? Waktu lajang atau udah nikah? Setelah nikah. Lihat Sampuraga, aku dari sana, Sampuraga. Mandeling Natal. Kapan dia melawan omaknya? Setelah nih, zaman Nabi Alqamah, tengok Alqamah. Kapan dia melawan? Setelah nikah. Makanya ibu pun sama suami, sama mertua baik-baik. Jangan menantu karang otak. Kalau sama mertua dendam, tak cakapan. Mertua dibikin musuhnya. Kemana tuh kurang ajar ini? Mati aja lah. Hati-hati, Bu. Imam Syafi'i, menantu sama mertua tak batal uduk kalau bersentuhan. Bertahu Ibu. Bertahu Bapak. Tak batal. Begitulah berubah hukum tuh. Maka dalam Islam tak ada mantan mertua. Bertahu, makanya ngaji. Mantan laki ada, Pak. Mantan bini ada. Mantan mertua tak ada dalam Islam. Paham, Bu? Kok tegang kali mukanya? Hari ini banyak datang mertuanya. Tintin, tengok nak siapa itu? Nenek mak, mampus nginap 2 minggu, habis beras. Mati, mampus. Besar pula tasnya itu, gawat. Mampus. Oh Allah, nyusahin. Udah corona. Udah PPKM, nggak tahu, nggak punya otak orang tua satu ini. Makan banyak, nambah. Oh, gimana mau berkah? Ketawa ibu. Makanya, Bu, baik-baiklah. Kalau menantunya baik, lihat Rasul dengan Abu Bakar, menantunya Rasulullah. Abu Bakar siapa? Mertua Rasul, sekaligus sahabat terdekat baginda Nabi. Sama. Contohlah Nabi. Kenapa gak kita contoh Rasul? Paham, Bu, ya? Baik-baik. Nanti udah nikah anak, Bu, baru nampak wujudnya. Baru nampak. Sekarang banyak anak durhaka yang banyakan dipenjarakan omak gara-gara tanah. 5 tahun penjara. Saya kan ceramah saya Tanjung Gusta 6 tahun. Sampai sekarang. Kenapa penjara? Iya, anakku yang bikin Ustaz. Oh, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hati-hati, Bu. Maka lihat anak yang durhaka sama orang tuanya. Lihat hidupnya berantakan, hancur. Maka ini ada selawat. Mumpung ada orang tua kalian. Baik-baiklah. Tuhan kedua itu setelah Allah, ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah tergantung ridha orang tua. Murka Allah tergantung murkanya. Saya lah alhamdulillah merasakan bakti sama orang tua. Kuliah saya biaya sendiri, bukan ujub. Menikah saya sendiri aja biaya, tidak ada bantu-bantu. Karena dia susah kali di kampung, di Siantar, di Simalungun, tak mampu dia itu. Mak aku menikah, mak, ada uang benakku. Ada, gimana lah mama mau ngasih? Udah mau ngasih. Mama bisa ngasih lah cuma 5 juta lah bang. Nggak usah, mama simpan. Rela dia dikasihnya juga. Balikkan lah. Habis peta aku balik, aku kesalamkan lagi. Ini mak hadiahku. Kau balik lagi uang mama, nggak apa-apa. Anak sekarang luar biasa. Disekolahkan, cabut. Panggil orang tuanya. Sekolah lagi, lompat pagar. Panggil. Sekolah lagi, lompat dari lantai. Mati. Orang biawak pula, setan. Ya, Bu, ya. Hari luar biasa. Apalagi corona nggak suka sekolah. Gara-gara handphone nih. Main game aja anak sekarang kan. Main handphone terus. Dipanggil nyaut. Tapi matanya di handphone. Oh, anakku. Ya, mak. Sini, nak. Bentar, mak. Bentar kali. Bentar, mak. Bentar. Oh, mama kami dibantil itu. Orang tua saya dulu kejam Bapak Ibu mendidik. Walaupun dia mantan kafir. Alhamdulillah lah. Kejam. Rotannya 5 di rumah tuh. Kalau nyuruh sholat, diangkat aja rotannya itu. Nah, tahu kalian apa ini? Iya, mak. Sholat, nak. Nggak apa-apa, mama mantan kafir. Anakku jangan kayak kafir, katanya. Alhamdulillah. Banggalah satu kampung yang awal. Keramah antar provinsi. Bukan ujub. Tapi ada kesenangannya. Saya 16 tahun sudah khutbah Jumat. Idul Fitri. Menangis omak tuh. Awak khutbah di mimbar. Nangis. Nah, nangis. Ya, senanglah mama. Nah, bisa kau kayak gini. Tak dari mana siapa ngajar kau nggak pesantren. Begitulah. Kalau Allah katakan jadi. Maka jangan duakan apa Allah.
Maryam tengok. Ada lakinya? Tidak ada. Kenapa hamil? Allah mau hamil. Karena juga Maryam zaman now. Bunting. Tak punya laki. Buncit. Siapa lakinya? Enggak ada. Nikah bulan 3, beranak bulan 6. Bibit unggul. Sini enggak ada kan? Maka haram ibu datang kalau pengantinnya udah hamil. Apalagi yang marhaban. Tolak jadwal. Marhaban sakit kali bu, cepat limpul. Bagi 8. Aku nggak mau jadi marhaban, capek. Urat leh. Waduh. Yang marhaban nih, yang cantik suara megang mic. Tolong, ini gak hancur suara dia pula yang paling jago. Iya, siapa yang cantik dialah yang megang mic. Yang tak apa mundur aja lah samping lah. Dan kalau marhaban nih, kalau yang 4 orang yang nyanyi, 4 mic-nya. Ini enggak, 4 orang yang nyanyi, 1 mikrofonnya. Akhirnya apa? Mangap-mangap lawak tuh. Datang ke sini, wah. Pakai mana? Serih itu bu, minyak 1, anggotanya 9, merapalah kemari mulut tuh. Betul? Coba limpul bagi 8, berapa itu? Kok ngekek kalian? Kayak gitu juga. Yang paling sakit, telurnya separuh, longsor kuningnya. Aduh, kutenda itu. Apalagi ada acara anak yatim. Ya Allah, sakit otakku sakit. Acara anak yatim sering itu kan. Nasi urap. Ikan asinnya belum masak. Telurnya telungkup. Awak kira bulat, longsor kuningnya. Apa salah bulatkan telur tuh? Kasih 2 telurnya kan enak awak nengok. Ini enggak, diangkatnya telungkup, awak kira bulat, mantap bulat. Dibalikkan longsor kuningnya. Allah ya Tuhanku, anak yatim. Maka orang yang mengasihi anak yatim 3 kesalahannya bahkan jadi makruh acara anak yatim. Pertama Pak, lain yang kau makan dengan yang kau sumbangkan. Ini tak boleh, haram. Kalau makan ikan kakap, gurame, bawal, kari kambing, daging. Mengasihi anak yatim, nasi urap. Jam 7 urapnya dimasak, makan siang jam 3, basi urap tuh tak termakan. Aku udah sering itu Pak. Anak yatim kan mulutnya agak kreak-kreak. Di Marelan. Datang. Ustaz, enggak makan, diam kau, aku lapar, aku bilang. Diam kau, sama kita sama. Dosa lo bu. Walaupun kau makan biasa, begitu menyantuni, belikan kayak daging pajak kampung lalang itu 2 kilo. 1 kilo potong berapa bu? 15, berapa? 20-an kan? Kasih makan daging. Kadang kita enggak. Makan mewah, menyantuni anak yatim. Ya Allah. Tadilah. Telurnya pun, kok telurnya pula? Kerupuknya pun masuk angin. Ikan asinnya pun tak apa-apa. Telurnya telungkup separuh. Ada 1/4. Macam bulan sabit telur tuh. Ya Allah Tuhan. Aku udah pernah korban. Iyalah Pak. Ustaznya bulan telur sama bulan sabit. Bulan sabit telur tuh. 1/5. Ini ilmu. Lain kali kalau ngasih anak yatim puas-puasin. Soto luar biasa. Yang kedua, kalau ngasih anak yatim jangan diundang ke rumah, kau antar ke rumahnya. Gitu memuliakan yatim. Ini enggak baris. Baris. Oyong matanya, oyong udah mengantuk waktu mengantuk begini. Oyong. Tak dibagi-bagi amplop tuh oyong, kata sambutan. Oyong anak yatim tuh oyong. Begitu cair 10.000. Ini yang salah. Kalau ngasih anak yatim, kasih ke rumah-rumah. Assalamualaikum, ini nak makan. Assalamualaikum, ini amplopnya, ini uang jajannya. Gitu, ini enggak berbaris. Sambutan kepala desa, sambutan. Anak tu lama kali ya. Sabarlah kau samanya kita, kata. Dibuka goceng. Udah. Apalagi yang kedua?
kalau menyantun anak yatim, jangan banyak anak yatimnya. Ini yang salah kadang kita. 3 angkot. Iyalah. Enggak butuh banyak anak yatimnya. Kalau mengasihi anak yatim, sedikit anak yatimnya bergilir. Kalau banyak enggak puas makan, nambah pun tak bisa. Sedikit 5 orang. Bulan besok 5 orang. Amplop kasih, limpul. Bagus, limpul. Paham, Bu? Ini enggak 80. Nasi ya pun luncur macam gunung Sinabung, luncur. Tak bisa nambah orang tu. Nambahlah Pak, ya sabarlah kau katanya. Luar biasa. Udah? Yang ketiga, kesalahan menyantun anak yatim, jangan lupa minta doa. Doa, amin baru lepas. Doakan, uak sehat anak ya, amin. Ini enggak? Amin. Berpulangan. Tak ada amin. Ini ilmu pada malam hari ini. Kita kait-kaitkanlah supaya lama ceramahku. Capek aku turun. Udah, Bu? Kalau ada yang hamil duluan, jangan datang. Titip amplop saja. Selesai. Aku tanya, Ustaz datang anakku nikah. Udah bunting belum, Bu? Kasar kali. Enggak, aku nyelamatkan akidahku, jangan ketersinggung. Apa salah? Mana salah kalimat saya itu? Dah hamil belum? Belum lah Pak Ustaz. Oh, awak kasih amplop 100, 200. Senang lah awak. Yang naik dapat laki-laki yang tak berzina. Dapat perempuan juga yang soleha. Awak pun marhaban nangis. Sedih kita. Iya nak kali habis Quran 30 juz. Ini enggak udah hamil, pestakan pula 2 hari 2 malam. Enggak tahu diri kadang. Udah hamil, udah kenduri aja lah. Yang paling bahaya ustaznya lah yang mendoakan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Mana udah buncit warahmah. Udah udah buncit sakinah. Dari mana jalannya? Sakinah pula, sakinah, mawaddah, warahmah. Beranak besok. Kok ngeke orang tuh ya? Maka jangan kasih anaknya pacar-pacaran. Jangan dikasih. Kadang ibu juga kurang tingkah, kurang kerjaan, dikasih minum. Masuk nakku, masuk. Masuklah dia. Dikasih bandre. Lamalah dia. Oh, jangan bodoh ibu. Jangan kasih minum. Minum deh. Nggak ada minum bang. Bawa ceret kau besok kau datang. Belalat mulutnya itu. Nggak ada minum. Pulang kau. Pasti jerah dia. Gitu caranya. Ini enggak, bentar ya nak. Minum apa nak? Ada susu, ada jus mangga. Ya Allah ya Tuhanku. Kok baik kali Wak, calon menantu. Belum tahu ke menantumu itu. Dibawa pokok sawit berzina. Habis orang tuanya masuk neraka dulu dibanting. Walaupun haji ibu, haji bapak, enggak ada gunanya lagi. Bantingkan. Jangan pada pacaran. Ini ngeri jinah nih. Provinsi Sumatera Utara, nomor 2 menempati rawan jinah se-Indonesia. Bertahu ibu. Narkobanya juara 1 provinsi ini. Tak dapat piala, enggak datang-datang pialanya. Juara 1. Piala enggak datang-datang. Narkoba juara 1, piala masih ditempah. Jinah juara 2, belum datang pialanya. Ngeri bu sekarang. Maka sibukkan anakmu dengan pengajian-pengajian. Babu salam ke remaja, masuk. Bikin remaja masjid. Tadi anak kita yang Kori itu. Siapa namanya? Panu. Siapa nih? Danu. Bagus. Maaf lah, udahlah itu. Maaf udah tua, selema. Ya, dialah nanti. Mana adiknya? Ajari. Dikasih honornya, jangan gratis. Saya 8 tahun guru ngaji, tak dihormati. Ini curhat sikit. Tak dihormati. Berapa sebulan Pak? 5.000 sebulan, itu pun macan. Sakit kupikir, sakit bu. Tapi kalau guru bahasa Inggris, la ilaha illallah, 600 sebulan, belum lagi belajar belunas. Ustaz, berapa Ustaz kalau ngajar aja? Jangan kau tanya, goceng pun itu pun macan. Tanggal 1 lah pembukuan. Mana nak? Besok kata mama. Mana besok? Ku campakkan bukunya ke cair-cair. Yang paling gondok besok datang kereta baru. Kan gontok hati awak. Tintin, iya Yamaha baru. Uang ngaji 4 bulan nunggak 20.000-nya itu. Siapa lah nggak marah. Dulu kalau ngajar ngaji, guru mengatur murid. Sekarang tidak ada, murid mengatur guru. Pak Ustadz, kata mama 1 lembar aja Pak Ustadz, mau undangan. Iya.
Untuk sabar-sabar, ku tabokkan mati anak orang. Dalam hati nggak ngaji pun nggak apa-apa, kau yang bodoh. Satu lembar lagi Pak Ustaz, dia mau undangan lo, cepat lo, ini aja. Dia atur awak. Nah, jadi ibu, kalau ada guru privat yang ngaji-ngaji, muliakan. Ada pula kita datang ke rumah-rumah, minum pun tak keluar. Anaknya 5 diajari, datang jam 2 sampai jam 5, minum pun tak keluar. Di kode, baru datang minum tuh. Ini pengalaman nih bu, luar biasa hari ini. Tak dihormati guru ngaji, tak dihormati. Sikit ada salahnya, dihujat, dipitnah, guru kau menggatal kerjanya. Lebih enak jadi ustad, pulang ceramah cair. Kalau ada. Tahu ya? Muhammad lahir, ayahnya meninggal. Baginda Rasul. Begitu dia lahir, ada 3 peristiwa yang saya jelaskan di awal. Kita lanjut, kakeknya udah nunggak Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, udah lahir cucumu. Senanglah dia. Ibu pun punya cucu pertama, kan senang, bangga. Maka diambil Rasulullah, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Usia Nabi 7 hari, langsung dikhitan, diberikan nama-nama Muhammad. Pada saat dia belum ada nama Muhammad, tak ada nama orang Muhammad sebelum Muhammad, namanya Muhammad. Paham ibu? Begitu ada dibuat nama Rasulullah Muhammad, barulah sampai Muhammad, sampai ke Mencirim, Sukamaju, Medan Krio. Muhammad Yunus, ngapain kau? Jual sabu. Muhammad Ibrahim, ngapain? Tenggen. Bagusan aku Sahriaman. Apa artinya? Tanya mamaku sana, aku pun tak tahu. Ya kan? Banyak hari ini Muhammad namanya tukang mabuk. Lisoy, oh parmitu. Di pak tertua. Lisoy, alang itu akmi. Tenggel masuk paret. Banyak. Maka yang punya nama baik, sesuaikan dengan tingkah lakumu. Aku Sahriaman namaku, insya Allah sholat aku gak tinggal. Tidak bisa baca Iqra awak, minimal Quran dapatlah. Dah bu ya? Langsung diakikah. 7 hari usia Rasulullah. Berapa kambingnya kalau anaknya laki-laki bu? Boleh dicicil enggak? Boleh. Doko jari wirid. Doko jari di wirid. Boleh dicicil. Tahun ini 1, tahun besok 1, kapan ada duit 1 boleh. Kalau anaknya perempuan berapa kambingnya? Dicicil boleh. Janganlah pantatnya dulu baru palanya. Bulatlah beli. Ini enggak pantatnya dulu bang, baru palanya. Bawalah. Abdulnya 7 hari anak. Tak ada duitnya 14 hari. Tak ada uangnya 21 hari. Belum ada uangnya Ustadz. Boleh kapan aja. Walaupun bawa kumis anak SMA, mahasiswa. Silahkan akikahkan. Boleh. Tapi kalau udah bawa kumis anaknya, nggak usah masuk ayunan. Malulah dia. Marhaba. Mana kekah? Tuh. Dia tengok berkumis. Bangun kau. Kekah lo bro. Kekah bro. Katanya pula. Mau saya biarkan dia main bola. Jangan cukur rambut. Nanti malu dia. Kok botak kau? Kekah bro. Katanya. Biarkan. Potong kambingnya, masak, silahkan. Ustaz, bolehkah kurban belum akikah? Boleh, jangan kait-kaitkan sok pandai awak. Kadang banyak orang wirid ini, tak boleh kakak kurban lo kak sebelum kekah. Waktu kurban 5 tahun. Nggak ada kaitannya itu. Ini aku jelaskan malam hari ini. Kekah lain sama kurban. Mana yang duluan Ustaz? Kurban atau akikah? Lihat bulannya. Ini bulan apa? Rabiul Awal. Boleh kita kurban? Belum lagi, masih lama Zulhijjah. Kekahlah dulu. Paham bu? Ditabung uangnya niat kekah, masuk bulan kurban, mana duluan? Kurbanlah, udah masuk bulannya. Jangan dikait-kaitkan, tidak boleh kekah belum kurban, nggak ada hubungannya itu. Paham ibu? Woi, ngantuk, udah mau mati nampaknya. Udah, kita lanjut. Budaya orang Arab tuh harus ada ibu susunya. Dicarilah 2 orang ibu susunya. Siapa yang pertama Ustadz? Budak Abu Lahab. Siapa namanya? Suhaibah. Apa kata Abu Lahab? Oh Suhaibah, ya Tuhan. Itu iparku dah hamil. Aminah. Nanti kalau lahir dia, tolong kau rawat keponakanku. Lahir hari Senin Nabi Muhammad. Maka hari ini ku bebaskan kau, kata Abu Lahab. Silahkan kau rawat ponakanku. Hari Senin kau ku bebaskan dari budakku.
Maka dalam riwayat Ibu, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hari Selasa digimbal baliklah. Ini aja. Gimbal. Udah haji loh Abu Lahab. Udah haji dia. Waktu haji wada, udah haji. Haji Abu Lahab. Jangan sok patin udah haji awak. Banyak haji menggatal. Banyak udah umroh menggatal. Menjudi dan batu bala anam. Puang. Bala anam. Main togel ular 32. Janda 74. Aku hafal. Dulu pemain juga awak. Dulu Batak belum jinak. Ini udah jinak. Udah Bu ya? Udah. Apalagi Ustaz? Tak lama. Hanya beberapa bulan Suhaibah merawat baginda Rasulullah. Maka dicarilah lagi ibu susu yang kedua. Siapa namanya Bu? Halimatus Sa'diyah. Dibuatlah sembara. Wahai pulanah ibu, maukah kalian merawat cucu saya? Abdul Muthalib bilang, tidak mau. Tidak ada ayahnya, anak yatim. Sikit bayaran. Ditolak. Datang Halimah dari Bani Sa'ad. Orangnya susah. Miskin. Mau kau Halimah rawat anakku? Kata mamanya Aminah. Kata Halimah sama lakinya, bang kayak mana bang? Kita pun susah. Ternyata Halimah itu Sa'diyah juga merawat Hamzah. Karena 5 anak Abdul Muthalib, salah satunya Hamzah, paman Rasul. Maka Hamzah ini Bu, paman Nabi sekaligus adalah saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kamu rawat? Kata lakinya, bawa aja deh. Anak ini akan membawa keberkahan dalam keluarga kita. Dibawa ke Bani Sa'ad. Waktu Hamzah menyusui, kering air susu Halimah. Tak ada. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyusui, maka banjir deraslah mengalir air susu Halimatus Sa'diyah, berkah. Sampai usia Nabi menjelang 4 tahun. Begitu usia Nabi 4 tahun, maka bermain-main halaman rumah. Diculiklah oleh malaikat Jibril. Berjubah putih, dibaringkan, dibelah dada Rasulullah, dikeluarkan hatinya, dibersihkan dari penyakit hati, dicuci dengan air zam-zam, terbuat dari emas bejananya, maka dijahit kembali. Usia Nabi 4 tahun. Mengadu Hamzah. Ayah, Muhammad pucat, lemas. Kenapa? Enggak tahu. Dipeluknya Nabi Muhammad. Pucat, lemas, tak berdaya. Maka salah satu pembantu Nabi, siapa namanya? Anas bin Malik. Pernah dia berkata, ya, saya pernah melihat baginda Rasulullah buka baju, saya melihat dadanya bekas jahitan, operasi malaikat Jibril. Cuman jangan bayangkan dari mana infusnya, biusnya, nanti error awak pau. Ini operasi Jibril Bu, bukan ada Malik. Dari mana suntiknya, mana ada. Paham Bu ya? Yang operasi bukan manusia, tapi malaikat. 4 tahun usia Nabi dipulangkan. Karena takut mati pula. Mati Nabi, masuk polsek Sunggal orang tuh. Maka dibalikkanlah ke kota Mekah. Oh Aminah, ya apa itu kak? Udahlah kak, kau balikkanlah Muhammad. Kenapa kakak? Pucat dia, tengoklah dadanya Rasul. Dibelah. Maka Aminah ketawalah. Kenapa kak senyum? Kau ketawa? Saya pun mengandung anak ini, tak ada merasa risau kak. Bukan anak sembarangan ini, kata mamanya. Benar nampaklah tanda-tanda nubuah tuh. Udah, usia Nabi 6 tahun, rindulah sama makam ayah. Siapa ayahnya Bu? Mana anak-anak? Sini. Mana kalian? Naik sini. Ngantuk kalian? Nih, pakai masker ada. Macam mengoperasi dia. Mana anaknya? Nggak ada. Tidur. Berapa ekor? 5 ekor? 6 biji. Udah, 6 tahun, rindulah sama kuburan ayahnya. Berziarahlah orang tuh. Pulang dari makam bagi ayahnya, ayah Nabi yang bernama Abdullah, bainal Makkah wal Madinah, di antara kota Mekah dan kota Madinah. Maka Aminah pun meninggal dunia pas di kota Abwa. Berarti yatim piatu. Siapa lagi yang merawat? Siapa Bu? Kakeknya balik, Abdul Muthalib. Udahlah tua, susah. Anaknya pun banyak, dirawat. Sampai usianya 8 tahun. Meninggal kakeknya. Siapa lagi yang merawat? Paman Abu Thalib. Begitulah sampai nanti dia menuju Isra Mi'raj, diasuh oleh paman Abu Thalib. Berdagang ke negeri Syam, melewati sebuah gereja, lewat seorang pendeta namanya Bahira. Keluar.
Oh Abu Talib, siapa anak ini? Oh ini keponakanku. Mau kemana kalian? Mau berdagang ke negeri Syam? Pulang kalian. Jangan lanjutkan perjalanan. Di sana udah ada orang kafir Quraisy yang akan menunggu anak. Dari mana kau tahu? Wah, kata bilangnya, dalam kitab kami Injil, anak ini akan menjadi nabi terakhir. Rahmatan lil alamin. Yang kedua, ketika Muhammad naik bukit, turun bukit, saya melihat seluruh batu-batuan dan pepohonan sujud bersimpuh di kaki Muhammad. Masya Allah. Merinding ya kan Bu? Luar biasa. Tadi kadang kita gondok, banyak orang menghina Muhammad. Banyak. Cadar dihina. Dihina. Azan diatur-atur. 2015, kecilkan suara azan. Kecilkan azan. Azan pun kuat, banyak orang nggak dengar. Apalagi kecil. Nggak mau orang datang. Apalagi salam dirubah. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Masya Allah, dirubah. Nabi enggak berani. Siapa mengucapkan Assalamualaikum? Berapa pahalanya? 10. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa pahalanya? 10, 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30. Dirubah salam Pancasila. Kan marah Hawa. Apalagi Bu, yang dihina. Mau dihapus pula undang-undang dasar. Dibuat ketuhanan yang berkebudayaan. Aduh, hancur. Enggak tahu kita nanti 10 tahun ke depan tak bisa sholat atau enggak tahu saya. 20 tahun yang akan datang kita bisa sholat atau tidak kita tak tahu. Karena sekarang pun kita udah mulai dipijak. Betul kan? Mulailah kita ini. Idul Fitri naik corona. Ramadan beranak corona. Muharram digeserkan tanggalnya. Maulid dipindah tanggalnya. Ini Pak SBY sakit ini, kanker ya, stadium 1. Berobat ke Amerika, nanti kita doakanlah. Presiden kita 10 tahun. Bapak itu memimpin negara, nggak ada penistaan agama. Nggak ada. 10 tahun jadi presiden Indonesia, nggak ada menghina agama. Nggak ada kan? Nggak ada ngatur-ngatur ajan. Nggak ada dipanggil Korek ke istana negara menggunakan langgam Jawa. Nggak ada. Orang yang baik mulailah dimatikan. Ya kan? Ulama-ulama lurus mulailah dimatikan. Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Semoga lapanglah kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Sedih kita, orang Medan punya Sumatera Utara, ulama kita lurus. Sering debat di TV One. Kan tahu Ibu kan? Udah meninggal juga. Bapak Indra, PKM kita, udah balik pulang kampung. Ustadz Aliman, balik. Udah Bu ya? Kita lanjut. Usia Nabi 8 tahun sampai 20 tahun, maka tugasnya pun mengembala kambing. Ada riwayat mengatakan jualan, berdagang. Ternyata yang didagangkan adalah baju Khadijah. Dagangan Khadijah dipasarkan. Nabi Muhammad ketika berdagang Bapak Ibu, syaratnya 2 yang diamalkan. Yang pertama jujur, yang kedua ramah. Siapa yang jualan hari ini jujur. Jangan dipermainkan timbangan. Ini enggak sekilo 9 on. Sekilo 8 on. Jadi 8 on dibuatnya. Kalau yang jualan hari ini, hari Jumat naikkan. Sekilo 1, 2. Sekilo 3 on. Kenapa lebih, Wak? Jumat ini. Sedekah sikit. Ini amalannya. Kita kadang enggak. Tomaknya busuk pun itu. Ada gope aja, Wak. Gope aja 2. Gope aja, gope. Udah berbusuk itu. Mana udah berbusuk dimakan. Ini kadang hitungannya luar biasa. Yang kedua ramah. Siapa yang mengamalkan ramah? Orang kafir. Al-Famidi. Matahari. Kalau datang kita ramah, betul. Selamat datang Bapak Ibu, selamat berbelanja, silakan dipilih, selamat berbelanja. Begitu pulang, alhamdulillah makasih, kami tunggu kembali kehadirannya. Sekarang kita enggak. Datang anak-anak. Wah. Oh, apa? Bonbon, Wak. Yang mana? Yang atas. Samanya itu yang bawah. Aku mau yang atas, Wak. Berapa kembali? 1. Uang kau? 100. Belanjanya gope, uangnya 100. Maka harus sabar, ramah. Apalagi dipajak-pajak tuh. Wih Allah, ditarik-tarik awak. Ikan bang, 5.000 aja seperempat, bang, ikan bang. Sepakkan mati pula awak tuh. Tak ada ramahnya. Orang kafir yang ramah. Indomaret itu tengoklah, dibukakan pintunya. Betul? Iwa ada kayak gitu. Apalagi Wak, datang lagi, utang. Langsung sini suatu. Tengok orang kafir dibukakan pintunya, disambut. Begini rohnya, awak petogoda. Mati dia pikir.
Matahari itu. Ini hati-hati anak kita ini. Udah apa lagi Bu? Perbaiki sholat. Inilah kesimpulan maulid kita. Perbaiki sholatnya. Nggak ada cara lain. Kalau berjumpa dengan Nabi, sholatnya perbaiki. Karena itu amanah ketika dia sebelum meninggal. As-sholat. Sholat. Kenapa ya Rasulullah? Nanti banyak umatku yang lalai sholatnya. Tengoklah hari ini. Berapa sholat dulu Bu Isra Mi'raj itu? 50 waktu. Bertahu Ibu, bukan rakaat. Ditawar lagi jumpa sama Musa. Berapa ya Rasul? 50. Tidak sanggup. Kau tawar 25. Ambil dulu lah ya, udah oyong. Udah meter, udah bengkak betisku. Tawar lagi berapa? 5 waktu. Coba hari ini. Tinggal. Subuh. Lari maraton. Zuhur. Main badminton. Asar nonton sinetron. Maghrib main handphone. Isya minum hemaviton. Begitu mati kena smackdown. Inilah realitanya hari ini. Sholat bukan jadi beban. Sholat itu menghilangkan beban. Ustadz, aku sholat kok gak kaya-kaya. Oh salah. Sholat bukan untuk kaya. Kalau mau kaya, satu amalkan apa dia? Sedekah. Jangan malas sedekah. Sedekah nasi. Karena nasi umat tuh. Sedekah 10. Ini orang ini mau bikin lagi Darussofa kan? Masjid Umar. Sedekahlah sana. Kapan? Tanggal berapa? Aku promosikan. 14. Ada hitung-hitungan sama aku kan? Tanggal 14. Ada 1000 jamaah itu mungkin lebih. Ayolah. Aku 15. Aku 20. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Sedekah itulah nanti menolongmu dalam barzah. Jangan pelit. Ini kadang dah, udah haji pelit, nauzubillah. Sama orang royal. Kalau makan habis 200 satu malam. Untuk bicara agama, tak mau keluar duit waktu. Ini payahnya hari ini. Udah aku yang bayar, udah berapa 200? Udah gampang. Begitu maulid, 5.000. Siapa yang nyumbang 5.000 mandi tobat malam nih? Yang 2.000 sujud apa? Sujud tilawah, baca sujud tilawah itu banyak. 2.000 pula maulid Nabi. Mana dapat surga nanti? Bertahu Ibu, nanti datang umat kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, berikan kami syafaat. Kata Adam, aku nggak bisa ngasih kalian pertolongan. Minta sama Nabi yang lain. Datang lagi kita kepada umat Nabi Musa. Kepada Musa, wah Musa, tolong kami ya Musa. Nggak bisa aku tolong kalian. Minta sama Nabi yang lain. Datanglah kepada Muhammad. Kata Allah, jangan masuk surga aku ya Allah sebelum umatku dulu masuk duluan. Inilah kita ini. Umat Nabi Musa masuk surga nanti, tapi singgah dulu masuk neraka, dibakar dulu. Ayo Ibu, jangan lancip menggosip. Menggibah aja. Wirid pun menggibah, ustaznya pun digibah. Tengok jubahnya semalam ini juga jubahnya kotor-kotor, nggak nyambung pecinya. Tengok. Nggak nyambung serbannya, pauk. Digibahnya ustaznya. Nggak enak makanannya, digibah makanan tuh. Nggak enak ya, kurang garam. Masih mentah mie-nya. Nggak masak kerupuknya. Hati-hati Bu. Penyakit yang wirid bahaya. Yang pertama, kalau orang kaya yang narik wirid, ramai yang datang. Ini perhatikan ini. Tolong jangan begitu Ibu. Kalau yang kaya yang wirid, ramai datang. Acara tengah 3, jam 1 udah banyak yang kumpul. Orang miskin yang wirid, yang datang berapa? 20 orang. Hati-hati Bu, luruskan niat. Wirid ini memang hukumnya boleh, mubah. Tapi banyak pahalanya. Wirid dapat pahala baca Quran. Al-Fatihah bolak-balik. Al-Fatihah. Al-Baqarah dibaca, Ayat Kursi dibaca, Al-Mas'ud dibaca. Cuman banyak orang wirid ini menggatal mulutnya. Kalau kita zikir, tutup mata. Fokuskan telinga, hidung pun jangan mencium mana-mana. Fokus. Ini enggak. Zikir dia, matanya terbuka. Mulailah tarik. La ilaha illallah. Mampus gorden baru. La ilaha illallah. Catnya cantik kali Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Rusak. Jaga matanya. Ini enggak kemana-mana matanya. La ilaha illallah. Anak wisuda 2 tahun. Cantik kali anaknya.
La ilaha illallah. Yang paling bahaya uak-uak yang depan pintu. La ilaha. Terlambat kau, duduk kau. La ilaha illallah. Maka kau datang. La ilaha illallah. Yang mana zikir berzikir? Zikir itu makomnya yang penting, bukan gerakannya. Bertahu ibu. Apa bapak-bapak zikirnya itu macam-macam. Ada begini gerakannya. Pertama masih jelas. La ilaha illallah. La ilaha. Udah masuk 40. Illallah. 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 Udah masuk 80. Illallah. 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 Hilang bacaan tuh. Betul ya Pak? Pertama jelas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada cerita kejadian. Ini nyata. Yang meninggal orang tuanya, anaknya 55 preman Pak. Ini nyata. Di daerah Gunung Tua sana, Mendiling. Datang anak preman, kan modal nekat. Udah aku yang bawa. Aman. Bantai aja zikir. Aku tahlil, aman. Zikirlah. La ilaha illallah. Udah bantai orang, lari dia pergi. Pergi yang preman nih. Ya aku gak berhenti nih. La ilaha illallah. Ya mana orangnya nih? La ilaha illallah. Ya Allah, udah capek, udah haus. Udah tengoknya, udah tak ada, dia pergi waktu. Inilah hati-hati Bu. Jadi kalau zikir kita Pak, jangan banyak gerakannya, makomnya. Kalau kami ilmu tasawuf, la dia letakkan di bawah pusat, tarik. La ilaha illa Allah, masukkan ke kolbu. La ilaha illallah, tarik. La ilaha illallah, gitu. Ini enggak? La ilaha illallah, la ilaha apa-apa. Untuk kaki tangannya, la ilaha illallah, la ilaha. Rusaklah. Akhirnya begitulah. Kalimatnya enggak jelas. Illallah, illallah, illallah. Terakhir, Allah, memuntah nampaknya dengar itu. Perbaiki. Inilah wirid nih. Kalau wirid ibu jangan pakai perhiasan, lepaskan. Kadang ria kali jadi orang. Saya pernah ceramah itu di Medan. Dipakainya semua gelangnya. Kalau manggil pun, ini kah? Ku jambakan lagi kau dalam hatiku. Ya Bu ya, rajin wirid. Yang tidak wirid, masuk wirid. Jangan pindah-pindah wirid. Ini penyakit sama omak nih. Sakit hati, pindah. Kenapa Pak? Gak cocok, sok paten, sok paten. Pindah. Siapa yang bawa acara, jangan dicaci. Gak enak suaranya, tengok hancur. Kakak lah, aku gak bisa, aku batuk. Kan ada gitu. Tak apa-apa, diajak doa, wirid dia, semalam pun dia. Kakak lah, aku bisa, tapi batuk loh. Kurang ajar betul. Perbaiki semua Bu. Wirid ini bukan karena makanan. Maka banyak Bu, orang yang wirid yang pertama karena ada jabatannya di wirid. Begitu dia tak diangkat jadi sekretaris, pindah wirid waktu. Aku ketawa belakang. Ya, tak boleh gitu. Tetap wirid. Yang kedua wirid ini jangan karena makanan. Apapun yang dihidangkan, makan. Jangan dicaci itu. Makanya Bu saya sarankan perwiritan di perumahan bumi apa ini? Bumi apa? Bumi hangus. Apa ini? Bumi hartana. Kalau narik wirid jangan dimewahkan makanan. Kalau kita wirid cukup ala kadarnya. Minuman 1, gorengan 3 cukup, itulah wirid tuh. Kadang enggak kita, memang banyak duit. Daging. Yang miskin sakit hati lah daging ya. Aku besok wirid apa lah ini ya. Aku pakai daging, anggota 100 orang, koyak juga 2.400.000. Uangku 800. Mampus nih ya Allah. Nanti pakai lontong dicaci, pakai pecel nanti nggak apa. Bingung lah. Akhirnya apa? Tarik diri, pindah wirid. Kau pindah wak? Iya, sana enak-enak makanannya Ustaz, nggak sanggup. Makanya kalau wirid, saya udah narik wirid saya di perumahan tuh. Goreng pisang 1 orang 3. Aku bilang, bapak bukan tak sanggup aku. Inilah wirid tuh, saya bilang. Cepat pulang, makan. Pulanglah Ustaz, lama kali. Assalamualaikum, pulang kau, bilang. Itulah wirid tuh, Bu. Kadang enggak. Yang datang 50, bungkusan 100, habis juga yang 100. Rupa yang bagi dikasihnya 4, udah sembunyikan. Kakak 4. Aku yang ngatur.
Hati-hati menyurit nama itu. Dosa, uang haram itu. Makanan haram, nanti jadi bisul. Hati-hati bu. Banyak salah-salah. Jadi bapak pun di perumahan ini bikin wirid pak. Ngaji, panggil ustaz. Jangan gak ada ustadznya. Ini yasinnya pun berselema. Udah 10 tahun wirid, tak hafal-hafal yasin. Gondok aku nengoknya. Pertama kuat yasinnya. Yasin, Yasin, Yasin. Turja'un. Kun fayakun. Tak hafal. Makanya baca yasin. Yang dibaca jangan Latin, Arab. Karena lain terbitan, lain bahasanya. Yasin, ada i-nya 2. Waktu salah baca, ya isin. Orang Latinnya yang dibaca, ya isin, ya isin, ya isin. Pau kata orang. Perbaiki bu, apalagi di perumahan nih, masih baru umur wiridnya. Kompak-kompak awak, ya bu ya. Mana bu Sinaga ini, udah pulang. Kompak-kompak wirid. Jangan berantem-berantem. Kalau ada orang meributi kita, tetap baik. Tetap sapa baik. Meludah dia tetap baik terus. Enggak urus sama kita. Nanti lama-lama terdiamnya dia itu. Jangan dimusuhi, tak boleh. Lihat Ali Imran 110. Apa kata Allah? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah kata Allah umat yang terbaik yang dilahirkan ke dunia. Siapa yang terbaik? Bukan yang rajin sholat, bukan yang haji, bukan yang berpuasa, bukan yang khatam bolak-balik. Siapa umat terbaik? Itu kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf, mampu kau mengajak orang berbuat baik. Inilah orang yang baik itu, Bu. Ada yang tak wirid, ayo kak wirid. Gak ada telekungku, ku kasih baju gamis, ku kasih pakai. Mampu. Bagus, kita aja. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Cegah orang berbuat kemungkaran, jangan diikuti. Ada menggibah, jangan nimbrung. Ini enggak. Wih. Apakah sini kakak ada cerita ini? Lewat. Datang lakinya minta makan. Udah masak. Inilah salah kadang bergaul. Makanya kalau ada menggibah-gibah, nggak usah datang. Hindari gibah tuh. Oke bu ya. Baik, yang terakhir, anak-anak muda. Jangan melawan sama orang tua. Ada 3 amalan yang paling dicintai Allah. Yang pertama, sholat tepat waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Berbaktilah sama orang tua. Jangan menyesal nanti Bapak Ibu orang tua kita dan meninggal. Anak selawat sebelum mau datang kemari salam omaknya. Cium. Pipinya dicium. Wih, surga itu. Surga itu Bu, luar biasa. Kalau mau lihat Allah itu senyum, buatlah orang tuamu tersenyum. Senyumlah Allah tuh. Karena sekarang nggak ada. Mau sekolah pun nggak cium tangan. Apalagi pipi. Ada cium tangan, kemana ciumnya? Iya, Mak. Iya, Mak. Besok tahun depan pergi ya, Mak. Bakalan itu. Mana ada begitu salaman? Baik-baik awak. Karena dosa durhaka sama orang tua, langsung ajabnya ditunaikan, Bu, waktu hidup di dunia. Makanya, Bu, kita ini mungkin keberkahan lah yang ada. Ada ya? Baik, mungkin demikianlah dulu. Aku udah oyong. Ibu tak terasa, aku yang terasa. Sebelum ku tutup, berpantullah dulu. Ada sedikit pantunnya. Ini pun 2 minggu aku menghafal. Diam. Nanti hilang. Diam. Kan mulai hilang separuh. Kalau ada jarum yang patah. Salah kan? Kalau ada sumur di ladang. Diam ibu. Boleh ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang. Jangan sampai ibu tak mandi. Entah itu enggak tahu lalu sambungannya itu. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang dalam celana. Tertucuk nanti pantatnya. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dibawa kemana-mana. Udah diam lagi, menghafal ini. Kalau ada jarum yang patah, apa lagi ya? Hati lagi.
Jangan dibuang dalam paret. Itu udah kurasa lagi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan diungkit-ungkit. Cocok ya, nyambung ya. Enggak, kata iya kan aja lah. Pesenang hatiku. Memang biawak. Apa lagi ya? Kalau ada jarum yang patah, ya diam dulu. Suka aku lah, mau jarum, mau burung entah apapun. Kalau ada jarum yang patah, napas aku bu, jangan dibuang dalam apa, peti besi, entah apapun itu. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Nyambung kan? Nyambung. Burung irian, burung cendrawasih, burung elang, burung berkutut, burung merpati, itulah nama-nama burung kebun binatang. Udahlah demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat kita maulid, panitia udah berhasil hari ini. Cuma lain kali tahu saya ini mubazir, tetap pakai ini bu, iya kan? Lain kali bikin sini cantik dia lagi, macam pengantin baru balik. Demikian, mari kita doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.